Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami roh yang memerdekakan kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami setia mewujudkan kehendak-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami sebagai orang-orang yang merdeka, bukan untuk menghina sesama, apalagi merendahkannya, melainkan untuk memuji dan memuliakan Dikau dengan sikap dan semangat persaudaraan yang sejati sebagai warga gereja dan warga masyarakat. Semoga kami setia dalam menghidupi iman kami, menjadi pribadi yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. 78 tahun bangsa ini merdeka. Kita dipanggil sebagai umat Katolik untuk hadir menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau kita membaca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Yesus bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah." Bagaimana sabda ini dapat membantu kita dalam menghayati slogan 100% Katolik, 100% Indonesia.
100% sebagai murid-murid Kristus, 100% sebagai warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan sabda Yesus pada hari ini, sebetulnya ada makna yang sangat istimewa ketika Yesus bersabda tentang boleh membayar pajak atau tidak. Tapi pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan untuk menjebak Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban yang cerdas. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita harus cermat membaca dan memahami sabda ini. Kita membaca secara terbalik. Berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar. Artinya, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan citra Allah, agar manusia memiliki martabat yang mulia. Martabat yang mulia ditandai oleh keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Itulah hak Allah untuk manusia. Maka kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian harus diutamakan, diwujudkan. Dan apabila kaisar atau penguasa atau pemerintah tidak memberikan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, kerukunan, persaudaraan, penguasa atau pemerintah manapun telah melanggar hak Allah sendiri. Dan oleh karena itu kita boleh bersikap kritis, memberikan kritik yang konstruktif, bukan kritik yang destruktif, apalagi dengan bahasa yang kasar, yang tidak sopan, yang tidak memiliki nilai-nilai etis juga di dalam kebudayaan kita. Itu yang selalu saya katakan, mengapa saya tidak sependapat dengan Rocky Gerung misalnya, sebagai seorang pengamat politik yang kemudian menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan yang tidak etis yang beberapa waktu lalu sangat viral. Tentu tidak bisa kita memberikan kritik dengan cara yang tidak etis seperti itu. Kita harus dan bahkan wajib memberikan kritik yang konstruktif apabila pemerintahan dan penguasa dimanapun tingkat apapun dari pusat sampai daerah tidak memberikan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, kerukunan, semangat persaudaraan dicabik-cabik hanya atas nama keserakahan, keuntungan ekonomi politik, lalu kemudian merusak lingkungan, merusak alam demi kepentingan segelintir orang saja. Itu tetap harus kita kritisi. Kendatipun saya melihat, mengalami hal-hal yang seperti itu, tapi saya tetap menjaga lisan saya, sikap dan tindak tanduk saya dalam memberikan masukan-masukan yang konstruktif, bukan yang destruktif. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah salah satu makna yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil pada hari ini dalam konteks Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang Katolik, sekaligus sebagai warga bangsa dan warga masyarakat, dipanggil untuk terus-menerus berjuang mewujudkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, kerukunan, dan persaudaraan, seraya terus-menerus menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Secara khusus kita berdoa untuk bangsa kita tetap rukun, adil, sejahtera, dan damai dalam hidup bersama tanpa diskriminasi dalam keberagaman. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya,
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.